Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Presiden menginjak-injak hukum di Indonesia, baik di KPK dan Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo tidak menghormati hukum, padahal negara Indonesia adalah sebagai negara hukum. Hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga negara, termasuk dari lembaga kepresiden. Walaupun hukum itu tertinggi dari presiden, tetapi Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum itu di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan antara lain: 1. Mengintervensi KPK dalam memeriksa perkara Setia Novanto dengan emosi, minta kepada Agus Raharjo, mantan ketua KPK, agar menggantikan penyidikan tersangka Setia Novanto selaku ketua DPR melakukan korupsi atas masalah EKTP. Untung Agus Raharjo menolak permintaan Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan hukum. Akhirnya juga Agus Raharjo menyidangkan perkara Setia Novanto ke pengadilan, lalu diputus hakim hukumannya sesuai perbuatannya. 2. Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun, padahal masih berumur 36 tahun, menjadi calon wakil presiden. Agar memenuhi syarat presiden, Joko Widodo mendatangi saudaranya Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Anwar Usman memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, demikian juga dengan Gibran Rakabuming dan yang menetapkan batas umur 40 tahun dan atau sebagai kepala daerah, sehingga menjadi dia akhirnya Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Ditambah lagi dia menyimpang untuk menentukan ketentuan umur itu adalah anggota DPR, bukan Mahkamah Konstitusi. Melihat tindakan Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum kepada KPK dan Mahkamah Konstitusi, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengarah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, hingga masyarakat menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan sebagai pengkhianat bangsa. Apapun yang dinyatakan Presiden tidak dipercaya rakyat lagi, semua dianggap bohong. Tindakan Presiden Joko Widodo sama saja menginjak-injak hukum yang membuat namanya jatuh di mata masyarakat, yang selama ini nama baik Presiden Joko Widodo sangat harum di tengah-tengah masyarakat sampai elektabilitasnya mencapai 86%. Artinya masyarakat puas atas kinerjanya. Akibat menginjak-injak hukum, banyak mendapat perlawanan dari masyarakat sehingga apa yang dibangunnya selama ini sia-sia semua. Presiden Joko Widodo tidak menghormati hukum, padahal negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga negara, termasuk dari lembaga kepresidenan. Walaupun hukum itu tertinggi dari presiden, tetapi Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum itu di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan antara lain: mengintervensi KPK dalam memeriksa perkara Setia Novanto dengan emosi, minta kepada Agus Raharjo, mantan ketua KPK, agar menghentikan penyidikan tersangka Setia Novanto selaku ketua DPR melakukan korupsi atas masalah EKTP. Untung Agus Raharjo menolak permintaan Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan hukum. Akhirnya Agus Raharjo menyidangkan perkara Setia Novanto ke pengadilan, lalu diputus hakim hukumannya sesuai perbuatannya. 2. Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun, calon wakil presiden.
Padahal calon wakil presiden harus berumur 40 tahun, padahal Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun. Agar memenuhi syarat Presiden Joko Widodo, agar memenuhi syarat calon wakil presiden, yaitu di mana Presiden Joko Widodo mendatangi saudara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Anwar Usman memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, demikian juga dengan Gibran Rakabuming, dan yang menetapkan batas umur 40 tahun kemenangan itu kewenangan DPR. Melihat tindakan Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum kepada KPK dan Mahkamah Konstitusi, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengarah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, hingga masyarakat menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan sebagai pengkhianat bangsa. Apapun yang dinyatakan Presiden tidak dipercaya rakyat lagi, semua dianggap bohong. Tindakan Presiden Joko Widodo sama saja menginjak-injak hukum yang membuat namanya jatuh di mata masyarakat, yang selama ini nama baik Presiden Joko Widodo sangat harum di tengah-tengah masyarakat sampai elektabilitasnya mencapai 86%. Artinya masyarakat puas atas kinerjanya akibat menginjak-injak hukum banyak mendapat perlawanan dari masyarakat, sehingga apa yang dibangunnya selama ini sia-sia semua. Selama ini Presiden Joko Widodo sangat harum namanya, di mana dia elektabilitasnya mencapai 86%. Dalam arti semua masyarakat puas atas kinerjanya tersebut. Tetapi karena dia menginjak-injak hukum itu, sehingga namanya menjadi rusak jatuh di mata masyarakat. Karena dia menginjak-injak hukum itu seperti meminta kepada Agus Raharjo selaku Ketua KPK minta agar kasus Setia Novanto terkait dengan kasus EKTP supaya diberhentikan, jangan diteruskan sampai ke pengadilan. Karena dia mengurus ini untuk kepentingan sebagai teman kerja, karena Setia Novanto sebagai Ketua DPR waktu pada saat itu, jadi dia berusaha ingin membantunya. Tetapi ini termasuk mengintervensi KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi. Untunglah Agus Raharjo tersebut tidak terpengaruh dalam perintah permintaan presiden tersebut, sehingga perkara Setia Novanto disidangkan sampai ke pengadilan, yang kemudian hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kemudian dia sama juga menginjak-injak hukum di atas putusan Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarganya, di mana disebut di situ di mana dia menginginkan anaknya Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun, baru berumur 30 tahun, agar untuk memenuhi syarat menjadi wakil ketua menjadi calon wakil presiden harus umurnya syaratnya 40 tahun. Lalu dikeluarkanlah Anwar Usman putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut, sehingga dengan putusan tersebut Gibran Rakabuming menjadi sah dia sebagai calon wakil presiden. Hal ini ini salah satu Presiden Joko Widodo mempengaruhi Mahkamah Konstitusi karena ada hubungan keluarganya dengan Anwar Usman tersebut. Akibatnya anaknya bisa menjadi wakil ketua, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tindakan daripada Presiden Joko Widodo setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut, sehingga terjadilah di sana pembentukan keluarga dinasti,
membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan demokrasi, sifat-sifat demokrasi tersebut, apalagi demokrasi tersebut sudah dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan kita tidak boleh menyimpang dari situ. Tetapi dia ingin menjadi tetap sampai dia, karena dia membentuk politik identitas atau politik keluarga, berakibat masyarakat tidak senang. Akibatnya Presiden Jokowi dituduh sebagai haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa. Akibat namanya dia sudah jelek di mata masyarakat, sehingga masyarakat menghendaki agar Presiden Joko Widodo tidak berbuat demikian lagi. Akhirnya padahal selama ini nama Presiden Joko Widodo sangat haram di tengah-tengah masyarakat, tetapi karena dia menginjak-injak hukum tersebut, masyarakat sangat sakit hati dan lain sebagainya, dan juga telah membentuk politik identitas yang bertentangan dengan prinsip demokrasi tersebut, sehingga masyarakat banyak tudingan negatif kepada Presiden Joko Widodo tersebut, sehingga apa yang dilakukan selama ini yang begitu harum namanya, sampai elektabilitasnya sampai 80%, puas masyarakat atas kinerjanya, berakibat hilang begitu saja. Tidak ada, sia-sia semua apa yang dikerjakannya Presiden Joko Widodo tersebut kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.